Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Malve Wiratanaya dengan NIM C1AA20024 dari Program Studi Sarjana Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada orang dewasa dan pada janin untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Anak 2. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita harus tahu dulu apa fungsi dari jantung tersebut. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah kaya akan oksigen dan nutrisi yang akan dialirkan atau disebarkan ke seluruh tubuh. Maka dari itu, akan adanya perbedaan secara garis besar antara sirkulasi orang dewasa dan juga pada janin. Karena orang dewasa bisa mendapatkan oksigennya itu langsung dari luar tubuh, karena paru-parunya sudah bisa berfungsi secara sempurna. Sementara pada janin, dikarenakan paru-parunya belum berfungsi secara sempurna dan dikarenakan janin tersebut terdapat pada rahim seorang ibu, maka janin tersebut menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukannya itu melalui ibu dan belum bisa secara independen dan melalui plasenta ke janin. Baik, kita langsung saja bahas melalui anatomi jantung dari orang dewasa. Pada orang dewasa, darah akan masuk ke vena cava superior, yang kemudian akan masuk ke atrium kanan. Setelah itu, dari atrium kanan akan masuk ke katup tricuspidalis. Kemudian, dari katup tricuspidalis, darah akan masuk ke ventrikel kanan. Setelah dari ventrikel kanan, darah akan dibawa ke arteri pulmonal. Setelah dari arteri pulmonal, darah akan masuk ke paru-paru, yang kemudian di paru-paru itu akan dilakukannya oksigenasi. Setelah dari paru-paru, darah tersebut akan kembali ke arteri pulmonal, kemudian masuk ke atrium kiri. Setelah dari atrium kiri, darah akan masuk melalui katup bicuspidalis. Lalu darah juga akan masuk ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri, darah akan masuk ke aorta. Kemudian setelah dari aorta, darah akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu untuk sistem peredaran darah orang dewasa. Sedangkan pada janin terdapat penyeberangan yang dapat memungkinkan sirkulasi antara ibu dan janin itu melalui plasenta. Apabila janin sudah keluar dari rahim ibu, paru-parunya akan berfungsi secara normal, sebagaimana orang dewasa. Oke, kita langsung saja ke sistem peredaran darah pada janin. Pada janin sendiri, darah akan masuk ke plasenta, yang kemudian akan disalurkan melalui vena umbilicalis, yang kemudian akan masuk ke hati. Dari hati biasanya akan ada proses penyeberangan atau ductus venosus. Kemudian setelah dari hati, darah akan masuk ke vena cava inferior. Setelah dari vena cava inferior, darah akan masuk ke atrium kanan. Lalu, setelah itu berhubungan paru-paru belum bekerja secara sempurna, maka akan terjadi restintensi dini yang akan menyebabkan darah yang ada di atrium kanan itu akan menyeberang masuk ke atrium kiri melalui foramen oval. Kemudian akan masuk ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri, darah akan masuk ke aorta. Kemudian setelah dari aorta, darah akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian sebagian darah yang ada di ventrikel kanan akan masuk ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri, darah akan masuk ke arteri pulmonal. Ketika masuk ke arteri pulmonal, sebagaimana kita ketahui bahwa paru-paru janin itu belum sempurna dan terjadi resistansi dari pembuluh darah yang ada di paru-paru. Karena belum bisa bekerja sempurna, jadi darah yang akan masuk ke ductus arteriosus
kemudian ada penyeberangan ke aorta, lalu ke arteri pulmonal untuk ke seluruh tubuh, lalu akan kembali lagi ke plasenta melalui arteri umbilikalis. Mungkin itu saja penjelasan mengenai perbedaan sirkulasi darah pada orang dewasa dan sirkulasi darah pada janin. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.